gram ya. Kita sudah dapat. Nah, kemudian materi berikutnya adalah pengenceran gitu ya. Jadi gini, konsepnya adalah misalkan kalian punya larutan NaCl, misalkan kalian punya larutan NaCl, misalkan saja ada kalian punya NaCl gitu ya, NaCl dengan konsentrasi sama dengan 0,5 m gitu. 0,5 m. Misalkan kalian punya NaCl dengan konsentrasi 0,5 m. Nah, sementara yang dibutuhkan, jadi misalkan 0,5 m sebanyak 100 ml. Misalkan kalian punya NaCl 0,5 m sebanyak 100 ml. Nah, sementara itu, di dalam laboratorium yang dibutuhkan adalah larutan NaCl dengan konsentrasi yang lebih rendah gitu ya. Berarti, misalkan yang dibutuhkan, yang diperlukan, ialah NaCl dengan konsentrasi sama dengan 0,25 m gitu ya. Nah, maka bagaimana cara memperolehnya? Ya, karena kita berbicara mengenai konsentrasi, di mana 0,5 m itu lebih besar daripada konsentrasi 0,25 m, 0,25 m, maka kalian bayangkan saja, misalkan kalian memiliki NaCl 0,5 m, terus kalian rasain gitu ya, kalian jilat gitu ya. Tentu saja yang konsentrasinya lebih tinggi, yaitu 0,5 m, pasti lebih asin dibandingkan yang nilainya lebih rendah, yaitu 0,25. Sehingga biasanya kalau di rumah gitu ya, kalian mau bikin sayur bening kemudian terlalu asin, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah yaitu pengenceran. Kalian tambahkan air sehingga rasanya jadi kurang asin. Di dalam ilmu kimia itu disebut sebagai pengenceran dan kita lakukan untuk mengurangi konsentrasi. Untuk mengurangi konsentrasi. Nah, di dalam ilmu kimia kita menggunakan persamaan. Logika awal dari persamaan ini adalah molaritas itu kan diperoleh dari, misalkan di sini molaritas itu sama dengan mol dibagi dengan volume. Nah, di mana mol dari suatu zat, ini tolong diperhatikan ya, ini molaritas M besar ya, dan ini mol, yang M kecil ini adalah mol. Nah, mol yang dapat dihitung sebagai konsentrasi atau M dikali dengan volume, ini adalah tetap. Ini selalu tetap. Jadi molnya itu pasti akan tetap ketika pengenceran. Ketika pengenceran, mol itu pasti tetap. Sehingga dari konsep tersebut kita ketahui kalau dilakukan pengenceran dari NaCl, itu molaritasnya akan berubah, tetapi molnya dia akan tetap. Sehingga bisa kita nyatakan mol 1 sama dengan mol 2. Yang mana rumus dari mol itu bisa kita uraikan yang ini ya. Kita uraikan seperti ini. Sehingga akan diperoleh yaitu M1 dikali P1 sama dengan M2 dikali P2. Jadi dari situ asal dari pengenceran ini. Pengenceran kalian akan mendapatkan persamaan M1 yaitu molaritas pertama dikali dengan
V1 atau volume pertama itu akan sama dengan molaritas kedua dikali dengan V2. Untuk persamaan ini kalian tidak perlu mengubah satuan dari volumenya ya. Jadi kalian nggak perlu mengubah satuan dari volume, cukup mengikuti saja. Nah, sekarang mari kita cek di dalam soal kelima, jika dalam suatu laboratorium telah terdapat larutan NaOH, jika dalam suatu laboratorium telah terdapat larutan NaOH sebanyak 2M, terdapat NaOH 2M sebanyak 200 ml, sementara seorang peneliti membutuhkan larutan NaOH 1,5 M, tentukan berapa banyak volume air yang harus ditambahkan untuk memperoleh konsentrasi yang diinginkan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka yang perlu diperhatikan adalah pertama-tama kalian sudah harus mendefinisikan konsentrasi ya. Jadi konsentrasi dari NaOH yang awal itu berarti dia adalah M1 ya. M1 sama dengan 2M. Kemudian volume 1 itu sama dengan 200 ml. Ini tidak perlu diubah satuannya untuk volumenya ya. Nah, dengan begitu kalian bisa menentukan ya, dari sini kalian diminta untuk mencari M2-nya adalah 1,5 M. Dari sini kalian diminta mencari berapa banyak yang harus ditambahkan gitu ya. Berarti yang dicari adalah V2 terlebih dahulu. V2-nya itu ditanyakan, tanda tanya. Kalian langsung saja pakai persamaannya, M1 kali V1 sama dengan M2 V2. Maka akan diperoleh M1-nya itu adalah 2M dikali dengan 200 ml sama dengan M2 ya. M2-nya adalah 1,5 M kali dengan V2 ya. Dan begitu kalian bisa dapat V2 sama dengan 2 kali 200 dibagi 0,5. Ya, berarti 2 kali 200 itu adalah 400. 400 dibagi 1,5. Langsung saja cek di kalkulator. Berarti 400 dibagi dengan 1, oleh hasilnya adalah 266,6. 266,66. 266,66 sama dengan 26,6. Sehingga diketahui bahwasanya ini dalam mililiter ya. Ini volume 2 dalam mililiter. Sehingga kalian bisa tahu volume 2-nya adalah 266,66 ml. Perhatikan soalnya, tentukan berapa banyak volume air yang harus ditambahkan. Yang kita bahas di sini adalah V2 atau total volume. Sehingga kalau total volumenya 266,66, maka yang harus ditambahkan itu adalah V2 dikurang dengan V1 gitu ya. Volume yang ditambahkan ya. Ialah, kalian perhatikan berarti V2 dikurang dengan V1 kalau kalian mencari volume yang ditambahkan. Karena tidak 266 yang ditambahkan, pasti totalnya adalah 266. Berarti 266,66 kurang 200 ml. Sehingga diperoleh 66,66 ml yang harus ditambahkan gitu ya. Ya, sekira jelas. Next, jika Anda telah memiliki sebotol larutan cuka, sementara itu dalam pembuatan acar yang diperlukan adalah larutan
cuka 0,2 M sebanyak 1,5 liter, berapa banyak cuka 0,25 M yang harus diencerkan? Sama metodenya. Yang pertama adalah yang dimiliki sebotol larutan cuka. Di sini tidak diketahui volumenya berapa, berarti kita definisikan saja sebagai M1 itu sama dengan 0,25 M. Volume 1, V1 itu tidak diketahui, berarti ditanyakan. Kemudian M2 itu sama dengan, yang dapat di sini M2-nya adalah 0,2 ya. 0,2 M. Sementara V2-nya itu adalah 1,5 liter. Langsung saja kalian bisa menggunakan persamaan M1 V1 sama dengan M2 V2. Dengan begitu kalian bisa tahu 0,25 M dikali V1, tetap V1, kalian belum tahu, 0,2 M dikali dengan 1,5 liter. Sehingga V1-nya kalian bisa dapat sama dengan 0,2 M dikali 1,5 L dibagi dengan 0,25 M. Nah, ini pakai kalkulator saja biar cepat. Berarti 2 dikali 1,5 dibagi dengan 0,2 ya, sorry. 0,2 dikali 1,5 dibagi dengan 1,2 ya, dengan 1,2 liter. Berarti di sini V1-nya sama, di sini V1 sama dengan 1,2 liter ya. Ikut saja karena satuannya liter, maka lanjut V1-nya sama dengan liter. Berarti berapa banyak cuka 0,2 M yang harus diencerkan? Itu adalah 1,2 liter. Jadi cuka yang diambil harus 1,2 liter, kemudian ditambahin 0,3 liter sehingga terbentuk 1,5 liter. Tapi yang ditanyakan adalah V1-nya atau berapa banyak cuka yang diperlukan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pengenceran. Contoh-contoh dari larutan. Ya. Jadi konsep larutan. Jadi kita bahas konsep larutan, kemudian kita bahas mengenai konsep larutan, kemudian konsentrasi, dan juga pengenceran ya. Ya, semoga jelas dan bisa dipahami ya. Insya Allah materinya ini coretannya akan saya kirimkan juga dalam bentuk PDF ya. Kurang lebihnya mohon maaf.